abu ya, pastikan sudah abu-abu, sudah tulis aktif. Nah, baru Anda menonton ya. Jadi aktifkan misi Anda setelah menukar viewpoint Anda ya. Dan paket misi Anda juga itu bakalan habis teman-teman. Itu masuk ke kadaluarsa. Jadi ingat, paket misi itu cuma berlaku 40 misi harian ya. Setiap paket itu berlaku 40 misi harian. Jadi jangan anggap paket itu kekal selama-lamanya gitu, nggak habis-habis. Jadi ingat ya, selalu mengecek paketnya jangan sampai expired ya, jangan sampai kadaluarsa supaya Anda bisa terus mendapatkan VP atau viewpoint ya. Ingat di situ. Dan di sini untuk menyelesaikan misi Anda berarti Anda harus menonton iklan ya. Di sini Anda akan melihat di sharing video ya, di sharing video di sini Anda akan lihat bersama ya di home. Ini akan ada video-video ya. Tinggal dipilih, tetapi di bagian di bawah itu ada tulisan ads tanda biru, ads atau iklan. Nah, itu yang ditonton ya teman-teman, karena di situ yang dihitung misinya. Jadi, untuk selesaikan misi, pastikan untuk melihat tulisan ads pada kiri bawah video ya. Dan di sini teman-teman, untuk sharing video oleh VTube itu bukan cuma video saja, ada foto juga. Jadi jangan sampai teman-teman lihat udah klik, ini kok nggak bergerak-gerak gambarnya. Tenang teman-teman, itu berarti bukan video, berarti Anda sedang membuka foto ads ya. Nah, di situ di dalam foto itu juga ada ada second ya, ada detiknya itu dicantumin di sebelah kanan atas gitu ya. Nah, biasanya sih 5 detik. Jadi ikut aja itu, lihat aja selesai 5 detik, 5, 4, 3, 2, 1 berarti Anda sudah selesai nonton. Tinggal kembali lagi, back lagi. Nah, diingat teman-teman, ketika Anda sudah selesai nonton video atau foto yang ada tanda ads, selalu ketika Anda mau nonton video berikutnya, itu pastikan diberikan jeda ya. Jangan diberikan jeda waktu, jangan Anda langsung lanjut. Nah, itu tidak bisa. Jadi berikan jeda waktu minimal 10 menit ya antar video ya, minimal 10 menit. Nah, baru Anda akan mendapatkan VP, personal point Anda gitu ya. Nah, terutama nih buat teman-teman nih, kita sekarang kan ada aplikasi baru ya. Aplikasi baru ini yang kita sudah update tuh di versi 2.03. Di situ kan ada menu claim ya. Jadi ketika Anda sudah selesaikan misi nonton Anda 10 per 10, Anda harus klik claim ya. Klik claim, nanti tinggal masukin kode captcha, terus sudah. Berarti apa? Baru masuk nanti ya, personal poin Anda akan bertambah nanti. Jadi jangan lupa nih untuk klik claim ya. Tiap hari selesai menonton, selesai 10 per 10 video, klik claim. Nah, pasti ada yang bertanya, kenapa sih pakai tambah ribet segala, pakai klik claim segala, itu kan tambah panjang lagi. Nah, teman-teman, di sini kita itu harus memberikan perlindungan ekstra lagi kepada VTuber semua supaya tidak ada hal-hal lain yang mau masuk di aplikasi kita ya. Jadi itu bagian dari proteksi VTube untuk tim VTuber semua. Jadi tinggal jalanin aja kok. Apa susahnya, tinggal klik claim ya teman-teman ya. Oke. Nah, masuk lagi nih. Di sini kita lihat di fitur VTube ini ada tim rank, ada tim exposure, ada members, ada big line exposure, dan ada small line exposure. Nah, untuk tim rank ini kita tahu bersama di VTube itu kan ada jenjang karir juga ya untuk posisi-posisi peringkat. Nah, bila Anda sudah mencapai posisi peringkat, itu akan berubah tim ranknya. Nah, di sini kita tahu bersama untuk tim rank itu ada bronze, ada silver, ada gold, ada platinum, dan ada diamond. Jadi posisi apapun Anda itu akan keluar. Misalkan Anda baru bronze, akan keluar bronze. Anda gold, berarti akan keluar gold ya, dan selanjutnya. Dan tim exposure yaitu akan mempengaruhi peringkat Anda, karena ketika orang mengaktifkan paket bintang di tim Anda ya, itu akan menghasilkan exposure, dan exposure inilah yang akan menentukan peringkat Anda nanti ya. Oke, dan member adalah jumlah anggota di dalam tim Anda. Jadi bukan hanya referral, tapi total keseluruhan dari member Anda. Nah, kita lihat lagi di bawah ini sudah ada big line exposure dan small line exposure. Nah, teman-teman, untuk big line exposure itu akan terjadi dari 2 tim dengan exposure terbesar by system langsung masuk di big line exposure ya. Terus small line exposure yaitu jumlah exposure di luar 2 tim terbesar Anda. Contoh, Anda mempunyai 20 member, berarti 20 grup tim lah ya. Nah,
dalam 20 grup tim itu, 2 tim yang menghasilkan exposure terbanyak, terbesar, itu masuk di big line. Sisanya yang 18 masuk di small line. Dan ini teman-teman, syarat big line dan small line ini akan berlaku ketika Anda mau mencapai peringkat gold, platinum, dan diamond ya. Oke, teman-teman semua, kita lihat lagi juga di sini. Di fitur di aplikasi kita ini ada akademi. Akademi yang berasal dari perusahaan tentang beberapa hal dasar. Jadi boleh buka-buka, boleh pelajari bersama ya. Selanjutnya juga ada business ads. Business ads ini yaitu fitur untuk memasang iklan di aplikasi VTube. Jadi teman-teman bisa pasang iklan teman-teman untuk memasarkan perusahaan teman-teman, memasarkan jasa ya, bisa di business ads itu ya. Dan di sini ada gold token. Nah, token ini akan digunakan untuk memasang iklan di aplikasi VTube. Seperti kan kalau zaman sekarang ya, kita untuk gamers itu kan belinya di Play Store ya untuk token-token ya. Begitu juga ini gold ya, gold token ini belinya di Play Store juga ya. Nah, teman-teman, tadi teman-teman sudah pelajari ya mengenai fitur aplikasi VTube ya. Mungkin masih ada yang kurang paham, mungkin masih ada yang belum mengerti jelas. Nah, teman-teman bisa menanyakan kepada pengundang teman-teman semua mengenai hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Karena untuk aplikasi VTube ini memang harus belajar terus-menerus. Tetapi di sini di My Future Business School itu menyediakan education program, ada video-video boleh teman-teman pelajari ya. Buka di YouTube channel di My Future Business School official, buka di situ ada pelajaran-pelajaran banyak, ada education yang boleh teman-teman pelajari ya. Oke, lanjut lagi, kita mau masuk di exchange counter. Nah, gimana caranya untuk mencairkan VP Anda? Gimana mau beli VP ya? Oke, sebelum kita simak dan pelajari, kita simak dulu video yang satu ini. Di sebuah kota, hiduplah seorang kakek yang sudah bertahun-tahun menjadi pengemis dengan mangkuknya yang digunakan untuk mengumpulkan uang. Kakek ini selalu berdoa setiap hari agar diberikan kehidupan yang lebih layak dan bisa memiliki uang untuk sekedar bertahan hidup di tengah kerasnya kehidupan perkotaan. Hari demi hari, sang kakek lalui dengan rutinitas yang sama, mengemis dengan mangkuk di tangan kanannya, hingga akhirnya kakek tersebut tutup usia. Pihak kepolisian pun akhirnya datang ke tempat kakek tersebut meninggal dan mulai mengevakuasi jasadnya. Terlihat sang kakek meninggal dengan tetap memegang erat mangkuk di tangan kanannya. Polisi yang mengevakuasi jasad kakek tersebut entah mengapa memiliki sebuah perasaan bahwa mangkuk tersebut bukan mangkuk biasa. Ketika dilakukan pemeriksaan, ternyata benar bahan dari mangkuk tersebut adalah bahan yang langka, sangat mewah, dan nilainya sangat mahal, hingga ratusan juta dolar. Apa maksud cerita saya barusan? Terkadang kita tidak sadar bahwa ternyata kita sudah memiliki hal yang sangat berharga, dan ternyata adalah jawaban dari permasalahan hidup kita. Sama seperti kakek dalam cerita tadi, kita selama ini memegang mangkuk yang sangat berharga, tetapi kita tidak dapat melihat nilai sesungguhnya dari mangkuk tersebut. Jangan sampai kita tidak sadar seperti kakek tersebut. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyadarkan Anda bahwa Anda pun sekarang memegang sesuatu hal yang sangat berharga. Namun sayangnya, sebagian besar dari Anda tidak dapat melihat betapa berharganya hal tersebut. Di VTube, mangkuk emas tersebut adalah exchange counter. Anda tahu exchange counter? Exchange counter adalah sesuatu hal yang sangat bernilai bagi para VTuber. Anda sebagai VTuber harus masuk ke exchange counter. Ini adalah website yang harus Anda pahami, kuasai, dan ujungnya Anda akan nikmati. Karena pada akhirnya Anda pun pasti ingin merasakan kenikmatan dari jerih payah Anda, bukan? Sehingga Anda harus coba. Tidak perlu menunggu VP Anda banyak, silahkan Anda akses exchange counter secepatnya. Saat Anda betul-betul sudah merasakan kenyataannya, Anda akan mengatakan, oh,
exchange counter secepatnya. Saat Anda betul-betul sudah merasakan kenyataannya, Anda akan mengatakan, oh, ternyata itu bisa jadi sesuatu ya. Saya yakin setelah ini, Anda pasti akan semakin bersemangat dalam memaksimalkan penggunaan aplikasi ini. Jadi, ayo sama-sama kita mempelajari nilai sesungguhnya dari mangkuk berharga ini. Oke, teman-teman semua. Ya, boleh minta salahnya. Oke, teman-teman semua, kita sudah melihat ya, sudah menyaksikan exchange counter tadi mangkuk yang sangat berharga itu ya. Sudah bisa kita lihat dan saat ini kita akan memahami nih proses jual beli di dalam exchange counter ya. Kita akan pahami proses jual belinya. Sebab itu mari kita sudah mendapatkan nih mangkuk emas ini dan exchange counter ini adalah mangkuk emas kita. Untuk apa? Untuk mencairkan poin-poin kita untuk jual dan untuk beli ya. Jadi kita sudah dapatkan dan kita pergunakan itu semaksimal mungkin ya teman-teman. Oke, nah buat semuanya kita bisa cek di sini. Untuk exchange counter. Nah, exchange counter ini untuk website resmi kita di leadingoutsource.com. Jadi, jangan melakukan jual beli itu di luar leadingoutsource.com ya, leadingoutsource.com karena kita tidak jamin ya, karena kita sudah punya website resmi di exchange counter ini ya. Nah, untuk pertama masuk berarti Anda harus login dulu ya. Di sini ada pilihan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tinggal masukin phone number Anda, nomor telepon yang sudah daftarkan di aplikasi Fitup Anda, passwordnya dan juga second password dan kode captcha. Setelah itu Anda masuk, nah Anda masuk udah tinggal nanti kita lihat bersama nanti ya. Jadi ingat nih, untuk segala transaksi di exchange counter ini aman. Jadi tenang saja ya selama Anda mengerti dan hati-hati ya. Kenapa? Karena di sini kita menuntut kehati-hatian supaya Anda juga jangan sampai kena tertipu oleh ulah oknum-oknum yang mencari peluang di tengah di tengah pandemi ini kan. Nah, ini kan soalnya bisnis yang luar biasa ya. Jadi jangan sampai Anda tertipu, Anda harus hati-hati juga. Jadi mari kita ikuti cara-caranya supaya transaksi jual beli Anda aman. Ya, kita simak ya berikut ini ya. Nah, di sini kita melihat ketika kita buka, di sini ada menunjukkan di layar di sebelah kiri atas itu 1 USD gitu ya, $1 gitu. Harga 1 VP hari ini akan ditujukan. Nah, misalkan untuk hari ini today price itu 14.800 rupiah. Nah, di situ akan dituliskan ya. Terus di bawah itu, di halaman bawah di exchange counter itu ada ada menu buy, sell, transaction, dan me. Nah, kita lihat nih, untuk menu buy ya, untuk fitur buy atau beli, di sini Anda yang ingin membeli VP, Anda akan melihat list orang yang menjual VP. Tetapi mohon maaf teman-teman semua, karena sementara ini fitur ini dinonaktifkan. Jadi, tapi tenang aja, karena untuk Anda yang membeli, Anda akan dihubungi oleh penjual Anda. Lewat mana? Penjual VP itu akan klik di bagian sell, di fitur sell atau jual. Di situ, untuk Anda yang ingin menjual VP itu, Anda akan melihat list orang-orang yang membeli VP. Jadi buat teman-teman yang mau jual VP, itu bisa klik bagian sell, bisa lihat siapa aja yang mau beli VP. Terus lanjut lagi transaction. Untuk fitur transaction atau transaksi itu akan menunjukkan total transaksi pada hari ini. Ada banyak banget ya. Sudah pasti dari pagi sampai tengah malam ya. Dan selanjutnya fitur me atau saya itu akan melihat VP Anda di exchange counter, tempat melakukan order beli atau jual atau melihat transaksi Anda ya. Oke, kita buka satu-satu nih teman-teman. Nah, di sini buat teman-teman semua, ketika Anda akan memindahkan VP Anda dari aplikasi ke
exchange counter, berarti kan ke main function ya, atau fungsi utama ya. Pilih main function atau fungsi utama, diklik di aplikasi VTube Anda, terus klik menu send atau kirim ya, kirim ke exchange counter VP yang Anda inginkan pindahin ke exchange counter. Nah, selanjutnya di bagian aplikasi VTube itu ada keterangan-keterangan. Itu jumlah VP yang Anda ingin kirimkan ke EC, tinggal Anda masukin jumlahnya berapa. Kalau misalkan Anda mau kirim 100 VP, tinggal isi 100 VP gitu ya. Terus di bawahnya itu ada biaya penarikan Anda. Besarannya tergantung dari level Anda. Di sini kan ada processing fee, ada tingkat itu level ya, level. Nah, ini level 1 berarti Anda tidak punya member sama sekali, makanya biaya penarikannya 50%. Tinggi ya, sebab itu mari ajak member sebanyak-banyaknya ya, supaya level Anda semakin besar, biaya penarikannya semakin kecil gitu ya. Nah, di situ total pengeluaran Anda bisa lihat VP Anda yang tersedia. Karena apa? Di biaya penarikan plus jumlah VP yang Anda akan transfer, itu total pengeluaran Anda. Anda harus sesuaikan VP Anda cukup nggak gitu ya. Anda lihat VP Anda, misalkan Anda mau pindahin 100 VP, berarti setidaknya lebih dari 100 karena ada biaya penarikan, ada juga biaya penarikan, terus harus sisakan juga 10 VP, nanti saya bahas nanti ya. Oke, terus lanjut lagi, ini masukin second password atau kata sandi kedua Anda, terus minta OTP dan dapatkan OTP dari Telegram. Nah, bila Anda sudah terregister di Telegram, Anda tinggal minta OTP atau request OTP. Nanti akan langsung muncul di Telegram di OTP booth ya, tinggal lihat di situ, tinggal masukin. Nah, kita lanjut lagi nih, kalau sudah itu send, kirim ya. Oke, nah untuk proses jual VP. Nah, ketika sudah masuk VP Anda di exchange counter dan Anda ingin jual, berarti Anda klik bagian menu sell. Nah, di menu sell itu Anda akan melihat daftar member atau daftar VTuber yang ingin beli Viewpoint gitu ya, yang Anda ingin beli. Berarti Anda tinggal sesuaikan VP yang ingin Anda jual ya, ada list di situ sudah ada gitu ya. Dan selanjutnya pilih pembeli yang sesuai dengan VP yang Anda punya gitu. Misalkan ini Anda mau, ini ada yang mau beli 298 VP. Oh ya udah, ini cocok nih, saya mau jual deh 298 VP. Udah tinggal klik aja, klik sell itu ya. Klik sell, jual jika Anda sudah menemukan calon pembeli yang sesuai. Nah, lanjut lagi di sini Anda pindah ke di menu Me atau menu saya ya gitu. Anda pilih transaction history ya. Itu klik transaction history atau transaksi saya. Ketika Anda sudah klik itu, di sini akan keluar ya. Karena Anda kan sudah hubungkan kan pembeli dan penjual kan, ini sudah terhubung, berarti statusnya matching. Nah, di sini Anda tinggal menunggu pembeli transfer ke rekening penjual. Ya, diingat itu ya. Nah, selanjutnya Anda harus sering refresh aja ya, balik lagi terus refresh. Anda akan lihat lagi bila mana sudah muncul nih sebelah di pojok di sebelum confirm payment itu ada gambar ya, ada gambar kecil itu, di situ adalah logo bukti transfer dari pembeli. Jadi ketika pembeli sudah transfer itu bisa kelihatan, tinggal klik itu keluar ya bukti transfernya. Tetapi teman-teman ingat, jangan konfirmasi pembayaran sebelum dananya masuk ke rekening Anda. Jadi itu yang selalu diingat ya. Jangan main confirm dulu, oke ya. Jadi pastikan selalu sudah masuk ke rekening Anda, baru confirm pembayarannya. Nah, selanjutnya setelah memastikan dana masuk ke rekening Anda bisa konfirmasi pembayaran. Itu ya, di bagian konfirmasi pembayaran, oke, dan berikan rating kepada pembeli Anda. Kenapa? Karena dia kan sudah masuk ke uang dari hasil penjualan VP Anda. Udah berikan rating yang bagus gitu ya kepada pembeli VP Anda. Lanjut lagi untuk proses beli VP. Nah, untuk proses beli VP untuk VTuber, silakan ke menu Me, itu di want to buy. Di want to buy itu tinggal diklik aja ya, saya ingin beli gitu ya, saya mau beli. Nah, untuk membuat buy order atau order pembelian. Di sini bisa cek di sini
ketika Anda klik buy order pembelian, di sini kan saat ini ya 1 VP sama dengan 1 US dollar ya. Jadi satuannya 1 gitu ya. Nah, tinggal klik, tinggal tulis masukin 1. Terus VP amount berarti jumlah yang Anda ingin beli. Udah, tinggal masukin aja jumlahnya berapa gitu ya. Terus di second password juga tinggal masukin second password kita. Terus terms of condition gitu, tinggal diklik ya syarat dan ketentuan. Baru kalau sudah cek lagi, udah bener nggak VP yang saya beli. Jangan juga tidak sesuai dengan budget Anda ya, dipastikan benar semua, baru klik submit ya. Setelah itu teman-teman, nah itu berarti Anda sudah melakukan membuat order pembelian ya. Nah setelah itu Anda bisa cek lagi ya, cek lagi, di refresh lagi, cek ini udah bener nggak, udah dibeli, udah di-matchingkan nggak ya, sudah dapat penjualnya nggak ya. Nah ini bisa Anda cek di transaksi history ya. Nah di sini di transaksi history bila keterangannya status pending, berarti Anda tunggu dulu, karena di sini penjual itu menunggu penjual untuk apa? Untuk matchingkan dulu ya, untuk menghubungi Anda gitu ya. Jadi tunggu dulu ya untuk menunggu penjual. Jadi jangan dulu ngapa-ngapain, jangan buat lagi order baru lagi, tapi tunggu saja ya. Nah lanjut lagi, setelah mendapatkan penjual, kan setelah di refresh ya, di transaction history itu buka lagi ya, di sini Anda sudah mendapatkan penjual, di situ kan ada matching ya, diklik matching, oh berarti Anda sudah mendapatkan penjual VP. Nah berarti yang harus Anda lakukan yaitu transfer ya, transfer dan klik ini ada kotak, itu bukti transfernya Anda bisa upload di situ ya. Terus tinggal confirm ya. Nah lanjut lagi, setelah penjual mengkonfirmasi pembayaran, maka Anda akan melihat status di situ ya, sudah ada tanda centang hijau gitu kan, berarti oke. Dan Anda bisa cek nanti di My Asset di depan itu, bagian depan, VP-nya sudah masuk belum. Nah bila VP-nya sudah masuk, udah silakan berikan rating bagus aja juga nih kepada penjualnya, karena kan VP sudah Anda terima ya. Oke teman-teman, di sini saya mau pastikan kembali nih, ini yang sangat penting untuk cek nomor rekening ya. Untuk cek nomor rekening ini, teman-teman bisa klik di bagian keterangan di sini kan, di sini status matching ya. Nah di dalam kotak, di bagian mana saja di dalam kotak, teman-teman bisa klik itu untuk mendapatkan nomor rekening ya. Tinggal klik, akan keluar seperti ini. Nah ini ada data penjualnya, ada banknya, ada nama account ya, bank apa, nama orangnya siapa gitu ya, nomor rekeningnya berapa gitu ya. Nah pastikan itu semua benar. Kenapa teman-teman? Pastikan bank, nama rekening dan nomor rekening sesuai. Jadi jangan transfer jika tidak sesuai. Maksudnya misalkan di sini di dalam yang ada di website ini nama rekeningnya Andi toh gitu ya. Tetapi ketika kita mau transfer keluarnya Robi. Wah, hati-hati teman-teman, jangan transfer ya. Jangan main transfer. Hati-hati ya, penipuan ya. Jadi ingat gitu, disamakan dengan yang sesuai yang ada di website, yang ada di aplikasi, namanya harus sesuai. Nah, di sini teman-teman, untuk proses beli VP, cek pesanan Anda sebelum Anda transfer. Tadi saya sudah ingatkan, cek lagi pesanan Anda sebelum Anda transfer. Karena di sini pesanan itu auto cancel jika tidak ditransfer lebih dari 3 jam. Jadi ingat, jangan ketika Anda mau beli VP, Anda tinggalin exchange counternya, Anda lupa udah lewat 3 jam. Nah, ingat itu ya semuanya. Karena apa? Ini bisa terjadi nih. Ketika misalkan di sini tulis, Anda bisa cek ya, ketika status matching, nah di sini berarti sudah dihubungi penjual ya, status matching, Anda bisa transfer, boleh transfer. Tapi ingat, ketika sudah lewat dari 3 jam, Anda lihat lagi, wah ini kok status cancel. Nah itu berarti Anda jangan transfer karena sudah di cancel oleh penjual VP ya, jadi jangan ditransfer ya. Makanya jangan tinggalin exchange counter kalau Anda mau beli VP ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Untuk mengirim VP ke VTube. Nah, caranya yaitu kita masuk di sini nih, di My Asset itu ya, di menu Mi itu, kan di sini My Asset atau VP Exchange Counter adalah VP yang tersedia untuk dijual atau dikirim ke VTube, ke aplikasi ya. Tinggal kita klik loh, kita klik aja bagian VP. Kalau di sini kan ada 42 VP, tinggal klik aja 42 VP-nya. Di situ akan kita lihat
Berarti available viewpoint tersedia di exchange counter Anda 42 VP. Tinggal diklik return, tarik untuk memindahkan VP ke aplikasi VTube. Nah, selanjutnya yang akan muncul, Anda harus mengisi jumlah VP yang Anda ingin kirimkan ke aplikasi VTube. Karena ini ada jumlah VP-nya 42, berarti available viewpoint yang harus Anda kirimkan maksimal itu 42. Jadi jangan kirim 50, pasti tidak bisa ya. Jadi kirim sesuai jumlah yang tersedia. Mau kirim 30 bisa, yang penting jangan lewat dari 42 VP gitu ya. Terus masukin second password, klik lagi return ini untuk kirim VP ke VTube ya. Terus teman-teman, untuk proses appeal atau protes. Nah, ini diperhatikan sekali karena pasti akan sering terjadi kesalahan, ada terjadi masalah dengan jual beli VP. Itu berarti ada orang yang mengajukan protes, apakah itu penjual atau apakah itu pembeli. Nah, ini dicek ya teman-teman. Nah, di sini my appeal bisa dicek di bagian me, itu ada want to buy, want to sell, transisi history, dan my appeal atau protes gitu ya. Nah, kita cek ini untuk penjual. Untuk penjual, contoh-contoh kasus yang sering terjadi itu seperti bukti transfer sudah diupload, sudah diterima nih. Saya sudah cek nih, oh bukti transfer udah ya, masuk di BCA. Tetapi teman-teman, cek lagi, memang itu bukti transfer udah ada, tetapi cek lagi sudah masuk rekening banknya enggak? Benar enggak ini udah ada di rekening bank Anda? Nah, bila belum masuk di rekening Anda bisa ajukan protes ya untuk meminta admin exchange counter menengahi masalah ini. Jadi, langsung protes aja di my appeal gitu ya. Anda akan aman. Jadi tenang aja. Jadi VP Anda akan aman. Yang penting diingat, jangan langsung confirm payment ya. Jadi sebelum Anda confirm payment, pastikan selalu uangnya sudah masuk ke rekening. Tetapi dilihat juga bukti transfer udah masuk, uangnya belum masuk. Nah, selama Anda belum confirm payment itu aman ya teman-teman. Oke, kita lihat juga nih untuk dari segi pembeli ya. Nah, jika Anda sebagai pembeli sudah transfer uang dan penjual VP ini belum melakukan konfirmasi pembayaran selama lebih dari 3 jam, Anda bisa melakukan juga submit appeal, bisa protes juga. Bukan cuma penjual yang bisa protes, pembeli juga bisa protes ya untuk meminta admin menengahi masalah ini. Tetapi tenang aja, sama seperti tadi, nah VP penjual itu kan ketika Anda melakukan protes, itu VP penjual itu akan ditahan oleh admin. Sehingga jika terbukti Anda sudah melakukan transfer dengan benar, sudah masuk ke rekeningnya, otomatis VP Anda akan dikirimkan kepada Anda. Jadi tenang aja ya, selama itu ada di exchange counter, Anda sudah melakukan rule-nya dengan benar, tenang saja ya teman-teman. Dan bila mana Anda masih khawatir, tenang teman, karena di sini kita ada CS kita yang melayani teman-teman semua ya, bisa hubungi mereka juga, minta link mereka, nomornya di Telegram itu kepada upline teman-teman semua. Oke, di sini untuk check-in ini bisa juga di bagian check ini, klik bagian ini untuk mendapatkan informasi dari admin ya. Jadi cek secara berkala ya, 1 kali 24 jam, jika tidak direspon, masalah dianggap selesai. Jadi harus dicek selama 1 hari penuh ya, jangan juga ditinggalin, dibiarkan begitu aja ya. Oke, lanjut lagi di sini teman-teman untuk status. Perhatikan status Anda. Ini bukan status merit atau belum merit ya, tetapi perhatikan status dari jual beli VP Anda ya. Di sini kalau masih pending ya, kalau masih pending berarti kan ini masih apa ya, masih belum ada penjual ya, sehingga statusnya masih pending. Kalau statusnya matching, berarti order telah menemukan antara pembeli dan penjual, dilanjutkan ke proses transfer. Dalam satu waktu maksimal ada 3 order yang matching, diingat ya di sini. Terus selanjutnya down. Order berarti sudah selesai, pembeli sudah transfer dan penjual sudah menerima dana. Dan ada appeal atau protes, di mana order Anda sedang di dalam proses, sehingga Anda perlu cek secara berkala status proses order Anda ya. Cek semua, jangan ditinggalkan ya exchange counter ya ketika Anda melakukan transaksi jual atau beli ya. Nah, di sini teman-teman semua, kita lihat di sini 10 VPs must be returned. Ada keterangan seperti itu di aplikasi VTube Anda. Kenapa terjadi? Karena saat ini VTube meminta teman-teman supaya apa? Tetap berjuang di bisnis itu.
bisnis VTube ini supaya Anda tidak menjual penuh semua VP Anda. Jadi harus sisakan 10 VP di aplikasi VTube teman-teman ya. Harus disisakan 10 VP di aplikasi VTube Anda. Jadi kalau misalkan kayak contoh di atas 10,2 VP ya. Nah, di sini available-nya kan cuma 11,4, itu tidak bisa. Pasti akan keluar 10 VPs must be return. Dan yang kedua nih, currently available. Nah, ini fitur want to sell itu ya. Saya ingin jual, belum dibuka ya teman-teman. Jadi Anda bisa ikut langkah untuk menjual VP ya. Ikuti langkah itu aja. Dan di sini ada VP insufficient. Berarti VP Anda tidak cukup untuk dijual. Ini untuk di website kita yang di Exchange Counter. Itu kan Anda mau jual, Anda mau matching kan. Tetapi ini kan misalkan ada yang butuh 250. Nah, Anda matching kan itu. Nah, terus keterangannya VP insufficient. Nah, berarti VP Anda kurang, tidak cukup. Nah, berarti lihat lagi sesuai dengan VP yang diinginkan oleh pembeli ya, disesuaikan saja. Jadi kalau butuhnya 250, berarti VP Anda setidaknya harus ada minimal 250 ya. Terus di sini target user matching order limit. Berarti pembeli Anda belum menyelesaikan 3 pesanan. Jadi Anda bisa menjual ketika pembeli sudah menyelesaikan pesanan mereka. Jadi buat para pembeli di sini, selesaikan dulu pesanan Anda, baru bisa matchingkan di order berikutnya gitu ya. Tapi buat Anda di para penjual, bila mana juga ini belum lama banget ini yang sudah di-matchingkan gitu ya, nggak matching target user matching order limit terus, berarti Anda cari aja pembeli yang baru lagi ya. Oke, lanjut lagi. Kita sudah pelajari di sini mengenai fitur VTube dan exchange counter. Bila ada yang masih tidak paham, ada yang kurang jelas, Anda bisa tanyakan nih kepada pengundang teman-teman. Dan kami sendiri nih di My Future Business School itu sudah menyediakan video pelajaran education kepada teman-teman semua. Bisa buka di YouTube channel di My Future Business School Official. Anda bisa buka di situ semua, sudah ada di situ semua. Jadi mari kembali lagi di Learn Before You Earn. Belajar dulu sebelum menghasilkan ya. Oke, dan sebentar malam Anda akan dipuaskan kembali. Anda akan belajar mengenai becoming VTuber dan juga ada talk live ya, ada talk show nanti akan diperkenalkan oleh MC kita nanti ya. Oke, sampai jumpa lagi di sini Yvonne Lengkong pamit mundur diri. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam Smart VTuber, be diamond. Silakan Pak Herman. Terima kasih Ibu Yvonne Lengkong atas penjelasan fitur-fitur dan exchange counter-nya yang sangat luar biasa dan sangat detail dan sangat jelas sekali untuk kita semua. Teman-teman VTuber, teman-teman yang ada di Zoom meeting, teman-teman di Indonesia yang berkumpul di dalam layar Zoom ini, sebelum saya menutup acara ini ada sebuah informasi yang ingin saya sampaikan bahwa nanti malam 19.30 kita akan ada acara education program yang ketiga, bagaimana menjadi seorang VTuber, bagaimana kita berkarir sebagai seorang VTuber, dan di pukul 19.30 kita mulai 30 menit acara penjelasan mengenai becoming VTuber dan dimulai dari sesi berikutnya yaitu V-Live atau acara talk show dengan VTuber yang sudah sukses dan sudah membuktikan berhasil dari aplikasi ini. Nah, bagaimana Anda mendapatkan inspirasi? Saya mengundang Anda, mungkin nanti malam Anda bisa hadir di link Zoom yang disebarkan oleh leader-leader di dalam grup Anda. Nah, saya juga mau mengingatkan untuk mensubscribe My Future Business School di YouTube channelnya, karena di situ tersedia berbagai macam video, bahkan tayangan ulang dari acara V-Live yang mungkin Anda ketinggalan dan sebagainya, Anda bisa saksikan di YouTube channel My Future Business School. Jadi pastikan Anda subscribe dan Anda sebarkan kepada rekan-rekan Anda untuk melakukan subscribe terhadap My Future Business School channel di YouTube. Oke teman-teman, sampai di sini saja education program yang kedua yang dipersembahkan oleh My Future Business School. Saya Herman MC Anda mohon undur diri. Selamat malam, sukses buat kita semua. Sampai jumpa.